kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Video kali ini merupakan bagian dari tahap pengimbasan hingga aksi nyata yang saya lakukan setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Adapun topik yang terdapat dalam platform Merdeka Mengajar pada bagian pelatihan mandiri yang harus kita ikuti ada 8. Namun pada video kali ini saya hanya akan berfokus atau membahas satu topik saja, tepatnya topik kelima, yaitu mengenai asesmen pembelajaran. Adapun topik 5 asesmen pembelajaran ini terdiri dari 3 modul. Yang pertama modul yang berjudul memahami asesmen, kemudian modul kedua berjudul menyiapkan asesmen, dan modul ketiga berjudul penggunaan hasil asesmen. Nah, sebetulnya selama ini apakah kita semua selaku Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan asesmen? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudah benarkah asesmen yang selama ini kita lakukan, ataukah masih kurang sempurna, atau memang sudah sangat mumpuni untuk kita lakukan? Dan asesmen itu sendiri secara sederhana bisa diartikan sebagai penilaian. Teknik asesmen sendiri ada 3. Yang pertama observasi, kemudian yang kedua performa. Performa ini bisa berupa presentasi, pidato, maupun bermain peran. Dan yang terakhir teknik asesmen adalah tes lisan ataupun tulisan. Selanjutnya kita bahas metode asesmen. Metode asesmen ada 3. Yang pertama asesmen diagnostik, yang merupakan asesmen yang dilakukan di awal materi baru, semester baru, ataupun tahun ajaran baru. Yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen ini terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Contohnya adalah penilaian antar teman maupun penilaian diri. Metode yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk menguatkan konfirmasi capaian hasil belajar peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Baiklah, kalau tadi kita sudah membahas metode asesmen, sekarang kita beralih ke format asesmen. Format asesmen sendiri ada 2. Yang pertama, asesmen tradisional. Contohnya misalnya pilihan ganda, kemudian jawaban benar atau salah, isian pendek, ataupun esai. Selanjutnya, format asesmen yang kedua adalah asesmen alternatif. Ini contohnya tes pertanyaan terbuka, bermain peran, demonstrasi, praktik, proyek, maupun portofolio. Lantas, apa keterkaitan antara kurikulum dengan asesmen? Ternyata kriteria ketercapaian hasil belajar tidaklah menjadi standar minimum yang harus dicapai oleh setiap peserta didik. Yang terakhir, bagaimana langkah kita dalam menentukan tindak lanjut dari asesmen yang kita lakukan. Nah, umpan balik yang didapatkan setelah kita melakukan asesmen merupakan langkah untuk kita mengatur atau merancang strategi pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Demikianlah video pengimbasan maupun aksi nyata yang coba saya lakukan setelah mengikuti pelatihan mandiri topik kelima pada platform Merdeka Mengajar, yaitu topik asesmen. Semoga video pengimbasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.